sehat. Wonosobo sehat. Wonosobo sehat. Wonosobo sehat. Podcast Wonosobo sehat. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Okin dan rekan saya Intan, dalam episode kedua podcast Wonosobo Sehat. Nah, Tan, seneng banget nih akhirnya kita bisa menyapa lagi Konco Sehat setelah kemarin podcast perdana kita bahas tentang apa sih Wonosobo Sehat. Iya benar banget. Aku pribadi senang banget Kin. Akhirnya kita bisa menyapa lagi Konco Sehat melalui podcast Wonosobo Sehat episode kedua kali ini. Nah, untuk episode kedua kali ini kita akan mengangkat tema spesial nih. Kira-kira Konco Sehat penasaran gak ya? Jadi episode spesial nih, Tan. Iya dong. Apa tuh, kayaknya menarik deh. Nah, pastinya menarik dong. Nah, di episode kedua kali ini, Wonosobo Sehat Podcast akan mengangkat tema yaitu Hari Diabetes Sedunia yang jatuh di setiap tanggal 14 November. Nah, jadi setiap tanggal 14 November kita memperingati Hari Diabetes Nasional. Iya, tentunya. Nah, sesuai dengan tema yang diangkat, di episode kali ini kita akan mengupas habis ya secara tuntas tentang penyakit diabetes itu sendiri. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang diabetes, kita kayaknya harus menyambut dulu ya narasumber kita yang kece ini. Boleh tuh, Tan. Kebetulan narasumber kita juga udah hadir di sini. Beliau adalah Dr. Intan Anugraheni. Yuk kita mendengarkan, jadi tahu dunia kesehatan. Wonosobo sehat. Halo Dr. Intan. Halo Mbak Intan, halo Mas Iya. Okin. Halo. Kebetulan Dr. namanya Intan. sama ya. Semoga Konco Sehat nggak tertukar ya. Jangan-jangan kembar nih. Ya, bisa jadi ya. Kita belum ngecek aja. Oke, Dr. Intan makasih banyak ya karena sudah bersedia bergabung dengan podcast Wonosobo Sehat dan tentunya berbagi ilmu dan Konco Sehat semuanya ya. Ngomong-ngomong gimana kabarnya, Dok? Sehat ya? Ya, alhamdulillah baik. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan, Iya. kita minta Dokter Intan kenalan dulu nih, biar Konco Sehat tahu nih siapa Dokter Intan itu. Oh iya, boleh. Backgroundnya seperti apa gitu Iya, boleh. Iya, monggo silahkan Dr. Intan untuk perkenalan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Konco Sehat semuanya, Iya. perkenalkan saya Intan Anugraheni. Saat ini saya lagi bekerja di salah satu puskesmas nih di Iya. Wonosobo sebagai dokter umum. Iya. Nah, ini TMI aja buat Konco Sehat. Dr. Intan ini alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya Konco Sehat mau tanya-tanya nih, mau kepo-kepo gimana sih caranya masuk FKUI, bisa tanya Dr. Intan. Wah, informasi menarik tuh Iya, bagi Konco dan Sehat. tentunya bermanfaat juga ya. Pasti bermanfaat. Bisa nanti ditanya langsung ke Dokter Intan ya. Betul. Mungkin untuk mengawali podcast kita kali ini, Iya. satu pertanyaan. Barangkali Konco Sehat belum pada tahu nih, sebenarnya diabetes itu apa sih? Atau mungkin kalau kita taunya penyakit gula kali ya, Tan ya? Cuma kayak gimana sih penyakit diabetes itu secara medisnya gitu Secara kan? medis, Mungkin teman-teman Konco Sehat belum pada ngerti deh. Mungkin Dokter Intan bisa Boleh menjelaskan. tuh Dokter Intan bisa menjelaskan. Oke, makasih ya. Ini Iya. sebenarnya mungkin masyarakat udah sering banget nih dengar Iya. diabetes, kencing manis, gula gitu. Cuma kan kadang nggak tahu nih sebenarnya tuh apa gitu ya. Iya. Nah, diabetes mellitus ini didefinisikan sebagai kelompok penyakit metabolik yang mempunyai karakteristik atau manifestasi berupa kadar gula darah yang tinggi gitu. Nah, ini kadar gula darah yang tinggi itu kenapa sih bisa terjadi gitu? Iya, Ini bisa terjadi, bisa timbul ketika tubuh itu nggak cukup buat memproduksi insulin, atau ketika tubuh nggak bisa menggunakan insulin dengan efektif Dengan gitu. efektif ya, Dok. Wah, ternyata penjelasan Dokter Intan cukup menjelaskan ya. Baru pertanyaan pertama udah cukup menjelaskan lah. Iya untuk- gitu. Semoga Konco Sehat bisa mengerti ya. Nah, terus udah nih Dok untuk klasifikasi penyakit diabetes nih.
itu apa aja sih? Karena biasanya ya, kalau penyakit itu kan ada klasifikasinya ya. Nah, biasanya ada gitu, tipe-tipenya, tipe-tipenya. gitu, yang seperti apa. Nah, kalau diabetes sendiri, klasifikasi penyakitnya itu seperti apa sih, Dok? Kadang ada yang tipe mungkin ringan, Iya, ada yang berat, ada itu gitu. juga Nah, ya. mungkin Konco gitu Sehat ya. masih banyak yang belum tahu nih. Boleh tuh dikasih tahu Konco Sehat Iya. Dok Intan. Ya, oke. Jadi klasifikasi dari diabetes mellitus itu Iya. ada 4 nih. Wah, kita 4. dibaginya. Oh iya, cukup banyak ya. Iya, Lumayan ada- banyak. Iya, iya. Ada tipe 1, tipe 2, gestasional, sama satu lagi tipe lainnya. Oh gitu. Nah, untuk tipe 1 sendiri ini Ya. terjadinya di usia yang masa kanak-kanak gitu. Jadi Masa masih kanak-kanak udah bisa kena itu Dok. Nah, itu terjadi karena proses autoimun Ya. yang bikin sel beta pankreas itu rusak sehingga nggak bisa produksi insulin gitu. Mungkin Konco Sehat ada yang belum tahu nih autoimun itu apa. Nah, mungkin bisa. Oke, jadi autoimun itu kondisi saat tubuh itu menyerang sel-sel sehat gitu. Jadi tubuh mengenali sel yang sehat sebagai sesuatu yang perlu dirusak gitu. Wah. Berarti salah kenal Iya, kan ya? salah Sebuah kenal. kelainan ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Nah, nanti kalau untuk tipe 1 itu karena memang gangguannya karena produksinya yang insulin yang kurang, jadi butuh insulin gitu terapinya. Oh. Berarti Yang tipe 1 ya. ditambah insulin untuk Dikasih tambahan insulin, bener banget nih Mas Okin ya. kalau mungkin pertanyaan dari Konco Sehat barangkali ada yang tanya insulin itu sebenarnya fungsinya atau kali ya atau Oh iya, di tubuh itu seperti apa? Jadi insulin ini hormon yang diproduksi oleh organ di dalam tubuh namanya pankreas. Nah, nanti insulin ini fungsinya adalah membantu agar gula itu bisa dimasukkan ke dalam sel tubuh. Nah, nanti saat gula sudah bisa masuk ke sel-sel tubuh, maka gula akan digunakan sebagai energi gitu. Berarti sumber gula itu misalkan selain gula, misalkan kita tahu gula yang disebut gula kayak gula pasir atau gula jahe itu apa aja itu Dok? Oh iya, gula itu sebenarnya kita makan, nanti makanan dicerna, diproses, nanti akhirnya hasil akhirnya bisa jadi gula gitu. Termasuk nasi ya Dok ya berarti ya? Nasi, kentang, coklat, apapun itu nanti bisa dipecah menjadi gula. Oh iya iya. Jadi kita baru bisa beraktivitas itu kalau dengan bantuan insulin ya, maksudnya dengan bantuan insulin gula Pemecahan baru bisa gula. masuk Iya, ke sel tubuh baru kita bisa beraktivitas. Yes, bisa menggunakan energi untuk aktivitas gitu ya. Aktivitas, iya. Kebayang kalau kita nggak punya insulin ya? Iya, istilahnya pemecahan gulanya tadi ya yang Iya. terganggu gitu. Nah, tim yang mungkin Konco Sehat perlu pahami, energi itu datangnya sumbernya mungkin bahan bakarnya dari gula itu ya Dok Iya, ya. betul sekali. Pemecahannya dibantu insulin. Memasukkannya, jadi insulin memasukkannya. itu masukin gula ke dalam sel Iya. melalui serangkaian proses gitu. Nah, nanti setelah gulanya bisa masuk ke sel, ada proses pembentukan energi. Nah, nanti kalau udah terbentuk energi, maka energi bisa digunakan tubuh untuk berbagai proses gitu. Oh, seperti itu Konco Sehat. Ya, jelas banget ya perumpamaannya udah enak banget. Biasanya kalau belajar buku kan pusing ya, Pusing, pusing ya. banget bahasanya bahasanya terlalu tinggi. Oke. Nah, itu baru yang pertama ya Tan ya? Iya, tipe Nah, 1. Selanjutnya tipe ada tipe 1. apa lagi, Dok? Selanjutnya tipe 2. Tipe Oke, 2. tipe kedua ini yang seperti apa nih? Pasti berbeda lah ya. Pasti. Iya, betul banget. Oke, tipe 2 ini merupakan tipe yang paling banyak nih jumlahnya dibandingin sama tipe-tipe yang lain. Sekitar 90% sampai 95%. Wah. Banyak Gitu. juga ya. Itu biasanya terjadi pada usia-usia yang lebih lanjut. Misalnya udah umur 30 tahun, 40 tahun dan selanjutnya dan akan meningkat seiring bertambahnya usia. Gitu. Kalau mungkin Dok, tadi kan tipe 1 kan biasanya nyerang yang usia muda gitu ya. Anak-anak gitu ya. Bisa nggak Dok, misalkan tipe 2 nyerangnya yang muda, tapi tipe 1 nyerangnya yang usia tua gitu. Biasanya kalau untuk tipe 2 itu lebih ke orang yang udah dewasa gitu. Karena tipe 2 ini dipengaruhi oleh banyak hal yang biasanya ada faktor yang bisa dimodifikasi dan faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Mungkin nanti bakal dibahas lebih lanjut kali ya Mbak Intan Iya. ya. Ya boleh boleh. Gitu. Terus kalau tipe selanjutnya, Dok?
Tipe 3 ya berarti ya. Oh, Iya, ya. iya. Sayangnya nggak ada tipe 3 nih. nggak ada. Adanya gestasional. Gestasional. Wah, apa tuh? Nama baru itu. Baru dengar saya juga. Oh iya. Gestasional itu diabetes pada kehamilan. Oh, ternyata ibu hamil juga bisa ya kedokteran diabetes. Ada golongan tersendiri ya, golongan tersendiri. Betul sekali. Terus yang keempat itu Iya. tipe Mungkin lain. bisa dijelaskan menyerangnya seperti apa ke kehamilan itu dok yang tipe 3 itu? Oke, jadi untuk tipe 3 ini disebabkan oleh kan kalau ibu hamil bisa mengeluarkan hormon-hormon gitu ya, hormon-hormon pada saat kehamilan. Nah, hormon-hormon ini pada orang-orang tertentu, terutama orang-orang yang beresiko, itu bisa menyebabkan kadar gula darah yang meningkat. Nah, dideteksinya itu untuk diabetes gestasional adalah pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. 24 sampai 28 sampai 28. Biasanya ketahuan si ibu mengidap diabetes gestasional di usia kehamilan itu ya, rentang 24 sampai 28 Itu nanti minggu. bagusnya kalau misalnya hamil dicek pada usia segitu juga. Oh, iya. Ya, ini informasi yang sangat penting nih Tan informatif buat banget, penting banget nih. ibu hamil ya. Iya, istilahnya. mungkin nih ada konco sehat yang sedang hamil. Ingat, atau mungkin keluarganya, saudaranya. Iya, ingat kalau di usia kehamilan 24 sampai 28 minggu lebih baik kita melakukan cek kesehatan. Gitu ya. iya. Tadi ngecek apa kita kena diabetes gestasional atau enggak. Harapannya sih enggak. Harapannya enggak ya. Cuma kan kalau terdeteksi lebih dini pasti kan penanganannya juga bisa lebih maksimal kan ya. Iya, betul banget nih Mbak Intan ya. Oh ya, tipe terakhir nih. Tipe terakhir, lanjut. tipe keempat ya. Oh bukan Iya, bukan tipe tipe. Tadi kan Oh, ada apa dua ya? tipe Oh ya. iya, tipe lain. Tipe lain. Tipe lain itu bisa banyak ya penyebabnya, bisa karena infeksi, terus peradangan yang berlebih, bisa juga karena penggunaan obat-obatan gitu. Oke, ternyata banyak banget yakin ya. Ternyata Diabetesnya. Jadi kalau misalnya ada orang punya sakit diabetes, kita harus tanya lebih lanjut mungkin ya Iya. diabetesnya Iya, apa gitu. iya. Pasti kan boleh. berbeda tipe, berbeda penanganannya kali ya. Iya, betul sekali. Oke. Gitu. Nah, tadi udah cukup menjelaskan banget sih klasifikasi ya dari penyakit diabetes. Nah, terus Dok, kita lanjut aja ya. Gimana sih ceritanya orang tuh bisa terkena diabetes gitu. Nah, faktor-faktor penyebabnya tuh apa aja ya? Untuk iya. untuk faktor resikonya sebenarnya masing-masing tipe beda-beda nih, Mbak. Oh, gitu. Iya. Mungkin dijelasin dari tipe 1 dulu kali Iya, ya. boleh Iya, dari boleh, pertama boleh. dulu ya. Kalau tipe 1 itu kan memang autoimun. Jadi sampai sekarang juga penyebab sebenarnya apa sih gitu belum bisa dijelaskan dengan pasti gitu. Banyak diketahui gitu ya. Banyak diketahui ya. Jadi masih banyak penelitian-penelitian gitu yang dilakukan untuk mengetahui penyebab pastinya. Iya. Tapi ada faktor resiko yang membuat seseorang itu rentan terkena diabetes tipe 1. Oh, apa tuh Dok? Yaitu keluarganya juga mengalami diabetes tipe 1 gitu. Oh, jadi bisa dibilang Bisa ini di Genetik Oh, salah berarti satunya. diturunkan juga ya penyakit ini istilahnya. Penyakit Salah satu keturunan. faktor resiko terbesarnya adalah genetik itu. Mungkin ada berapa persentase dari resiko penurunannya gitu, Dok? Oh, kalau itu mungkin saya belum tahu secara pasti gitu. Tapi pasti besar ya persentasenya gitu ya. Atau lebih besar dari faktor lingkungan. Misal faktor Kalau untuk faktor lingkungan tidak terlalu berpengaruh ya kalau untuk yang diabetes tipe 1 ini. Lebih ke genetik yang paling ini. genetik ya. meningkatkan resiko. Oke deh. Berarti tadi tipe 1 ya. Sekarang penyebab Yang tipe 2 tipe ya. 2. Nah, tipe 2 yang katanya paling banyak ya mendominasi. Mendominasi keempat tipe ini gitu. Nah, untuk tipe 2 ini secara umum bisa kita bagi 2 nih faktor resikonya. Oh iya. Yaitu faktor resiko yang nggak bisa dimodifikasi atau secara gampangnya nggak bisa kita apa-apain gitu ya. Oh ya udah bawaan mungkin gitu ya. Dan terima-terima aja lah. Iya, dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Oke. Untuk faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu yang pertama usia. Semakin bertambah usia, maka semakin tinggi risiko terkena diabetes. Aduh. Gitu. Dan rekomendasinya sih untuk usia 45 tahun ke atas itu Iya. harus dilakukan minimal sekali dulu kita cek gitu gula. Cek gula ya. Ya, nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut ya, Mbak ya. Iya. Oke, Mungkin terus kadang kadang ada orang yang terkena penyakit gula tapi
nggak kerasa gitu kali Oh ya. iya, ada yang nggak mengeluh gitu ya. Nggak mengeluh gitu ya. Iya, terus selain usia ada juga genetik. Misalnya, misal aja ya, semoga sih enggak ya. Semoga enggak. Misalnya ibunya Mbak Intan itu Iya. ada sakit gula gitu. Iya, Nanti bisa juga Mbak Intan itu beresiko Iya, untuk pasti- terkena gula. pastinya. Itu. Terus selain itu ada riwayat diabetes gestasional. Oh, berarti waktu Gestasional. hamil ya, balik lagi iya, tadi dia yang kehamilan tadi. Ya, terus sama pernah melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4 kilogram atau 4.000 gram. Lebih dari 4 kilogram. Oke. Terus itu yang tidak bisa kita apa-apain ya. Oh Oke, iya. iya. Terus ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Yang pertama obesitas atau kegemukan. Terus yang iya, kedua aktivitas fisik yang kurang. Terus yang ketiga diet yang tinggi lemak, tinggi kalori. Terus ada juga kolesterol atau dalam bahasa medis dislipidemia. Kolesterol. Bahasanya apa tadi? Dislipidemia. Ya. Oke, gitu. Oke. Wah, jadi kita mungkin penanganannya lebih bisa fokus ke yang faktor-faktor yang bisa dimodifikasi ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Ya, yang dimodifikasi tadi itu ya. Oke dok, sebelum masuk ke pembahasan Selanjutnya nih, ini udah menarik banget nih Oh, pembahasan sampai yang sampai di ini, sini sampai juga sini, menarik banget. Tapi sebelum masuk pembahasan selanjutnya, Ya. kita dengarkan dulu cek fakta kita berikut ini. Cek fakta. Benar gak sih micin atau MSG bisa bikin bodoh? Faktanya salah. Yuk kita bahas faktanya. MSG atau monosodium glutamat atau yang lebih dikenal micin merupakan bahan tambahan pangan yang mengandung asam glutamat untuk meningkatkan rasa gurih atau umami makanan. Asam glutamat biasanya ditemukan pada bahan pangan alami. Asam glutamat pada MSG terbuat dari hasil fermentasi tetes tebu, bit gula, pati, dan kristalisasi ekstrak rumput laut. Asam glutamat pada bahan-bahan alami dan MSG tidak memiliki perbedaan kimia. Asam glutamat berfungsi sebagai neurotransmitter di dalam otak. Ada anggapan bahwa MSG dapat menyebabkan glutamat di otak menjadi berlebihan, sehingga dapat memberi pengaruh buruk terhadap sel saraf otak. Salah satunya dapat menyebabkan bodoh. Namun faktanya, MSG yang ditambahkan ke dalam makanan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk memberikan pengaruh pada otak. Hal ini disebabkan MSG yang dikonsumsi tidak dapat melewati sawat darah otak dalam jumlah besar. Jadi, anggapan MSG bisa bikin bodoh itu mitos ya. Menurut FAO, WHO, MSG dianggap aman untuk dikonsumsi. Yang perlu ditekankan adalah asupan harian MSG yang dapat diterima adalah sebesar 30 mg per kilogram per hari. Demikianlah cek fakta kita kali ini. Setelah mendengarkan cek fakta, Ya. mari kita lanjutkan pembahasan kita bersama selanjutnya. Dr. Intan Anugraha ini. Oke. Heeh. Ini kita lanjutin berarti ya yang faktor resiko. Iya, faktor penyebab. Oke. Iya. Untuk yang ketiga yaitu diabetes gestasional Iya. atau diabetes yang terjadi pada saat hamil. Heeh. Itu adalah yang pertama adalah dulu pernah hamil dengan diabetes gestasional. Jadi kayak berulang gitu. Oh, iya. Berulang. Siklusnya berulang ya, Dok ya? Bisa jadi itu Bisa jadi. faktor resiko yang cukup besar juga. Terus yang kedua sama kayak yang sebelumnya yaitu adanya obesitas. Oh, lagi-lagi ya obesitas berarti sangat beresiko ya dok orang dengan obesitas itu. Iya, terus ada riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2. Terus bayi yang lahir bayi yang lahir sebelumnya 4 kg atau lebih gitu juga. Terus ada satu lagi nih yang namanya Satu lagi PCOS. Itu PCOS. 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 Oke. Oh iya PCOS itu iya. apa ya, Dok? Ya, PCOS itu nama lainnya sindroma polikistik ovarium. Oh, sindroma Apa polikistik itu? ovarium. Baru dengar ya. Baru dengar. Ya, ini merupakan kelainan di mana tubuh itu memproduksi hormon androgen yang berlebih gitu. Oh, hormon androgen yang berlebih. Kalau tubuh kita memproduksi hormon androgen yang berlebih itu
dampaknya apa ya dok ya? Iya. Akibatnya gitu. Dan ini Efeknya? dan untuk PCOS ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya diabetes gitu ya. Oh. Nah, kalau untuk keluhannya mungkin orang-orang dengan PCOS bisa misalnya karena hormon androgennya berlebih bisa bikin kayak kumisan gitu. Jadi lebih maskulin gimana ya? iya, iya. Tampak terlihat bulunya lebih banyak gitu dibandingin gitu, sama gitu. perempuan pada umumnya. Itu yang paling gampang di Oh, itu yang gejala fisik yang terlihat mungkin ya dok ya. gitu. Lanjut dok yang tipe lainnya ya, berarti satu tipe terakhir ya. Tipe terakhir. Kok bisa sih misalkan ada seseorang yang bisa kena diabetes tipe ini gitu. Itu penyebabnya apa? Oke, yang tipe lain mungkin saya akan berikan satu contoh aja ya. Misalnya pada orang-orang dengan penggunaan hormon steroid, mungkin dia ada sakit tertentu yang membutuhkan pengobatan yang namanya steroid, itu bisa beresiko untuk terjadinya diabetes tipe lain. Jadi penggunaan steroid ini bisa meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh gitu. Steroid ya. Steroid ya. Oke. Wah, jelas banget nih kan. Wah, Penjelasannya aku sudah malah lebih sampai. ngerti ketika dijelasin dokter Intan sih. Iya. Ya kalau dibaca buku, textbook kayak bahasanya naik apa Mungkin tinggi bahasanya banget. ilmiah sekali ya. Iya, istilahnya jadi gitu ya. lebih mudah untuk dipahami. Nah, tadi aku tangkap penyebabnya adalah salah satunya yang sering disebut adalah kegemukan ya. Kegemukan, obesitas. Iya, jadi teman-teman mungkin Konco Sehat nih terutama bisa untuk mengontrol berat badan ya. Karena harus itu. nggak cuma untuk menjaga tubuh proporsinya tetap ideal, tapi juga untuk kesehatan juga nggak sih? Karena kegemukan ternyata menjadi faktor risiko dari berbagai macam penyakit ya. Bukan cuma penyakit diabetes ya. berarti Tentunya ya. pasti akan ada banyak penyakit yang disebabkan oleh salah satunya karena kegemukan. Karena obesitas tadi ya. Iya, karena obesitas tadi. Nah, dok, dari secara umum nih ya penyakit diabetes, gejalanya tuh apa aja sih? Oke. Biar kita Konco Sehat tuh tahu gitu, biar sadar. tahu, Ini gejala diabetes nih, aku harus periksa mungkin biar. Karena mungkin dari teman, keluarga, tetangga itu ada yang udah terkena tapi karena nggak tahu gejalanya, Kalau jadi itu gejala diabetes loh, dia nggak tahu ternyata. karena nggak tahu itu ya. Kan kalau udah tahu gejalanya bisa aware ya, bisa lebih dini gitu ya. Dini. Bisa. Memang penting banget ya tahu gejala dari diabetes ini. Nah, untuk gejalanya ini pada saat kita terkena diabetes itu ada yang namanya gejala klasik. Oh, gejala klasik. Nah, gejala klasik itu ada 4, yaitu polidipsi, poliuri, polifagi, dan yang keempat adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas gitu. Mungkin masih bingung ya itu tuh apaan sih gitu kan? Aku tadi udah bongkar poli. Bahasanya asing buat Iya. kita. Asing banget nih Bapak Konco Iya. Sehat. Ini yang pertama poliuri itu adalah poliuri. kita jadi sering pipis gitu. Oh. Itu terjadi. Poliuri. Itu terjadi karena kalau misalnya kadar gula darah kita kelebihan, ginjal kita itu mengkompensasi dengan mengeluarkannya kan. Nah, iya. mengeluarkan gula itu kan nggak bisa sendirian, pasti bareng dong sama air yang ada di tubuh. Iya. Nah, jadi nanti orangnya jadi lebih sering kencing. Gitu, mungkin itu juga salah satu kenapa sih nama diabetes juga disebut dengan kencing manis gitu kan. Oh iya ya, kencing manis. Terus yang kedua itu polidipsi. Nah, polidipsi itu jadi Tinggi. ya. Oh beda ya. Beda server Kak. Oke. Iya. Polidipsi nih apa nih? Polidipsi itu jadi sering haus. Oh, sering haus. Jadi cepat haus. Kenapa? Karena ya tadi karena kita sering buang air kecil, jadinya pastinya tubuh kita merasa pengen minum dong buat Iya. menggantikan cairan yang telah keluar gitu kan. Benar. Tapi kadang nih dok, haus nih, minumnya air gula, air manis. Nah, Itu gimana ya dok ya? Nah, itu baiknya sih kalau untuk orang-orang yang sudah ada diabetes dikurangi gitu ya untuk minuman-minuman yang berkalori tinggi gitu. Misalnya tadi teh manis atau soda gitu atau yang sekarang kan banyak yang ngetren gitu ya, minuman-minuman Iya, yang banget, minuman nggak manis bisa itu. Iya gitu. Terus Polifagi. Polifagi yang ketiga ini ya. Ini yang ketiga, polifagi itu jadi pengen makan terus atau jadi lapar gitu, gampang lapar. Jadi tadi haus terus, sekarang pengen makan terus, lapar terus gitu. Bener banget. Mungkin kalau masih inget yang tadi kan energi yang terbentuk jadi kurang gitu ya, gara-gara glukosanya nggak bisa masuk ke dalam sel nih. Iya. Nah, nanti
karena kompensasi tubuh kita bilang kalau wah energinya masih kurang gitu kan. Jadi bikin kitanya pengen asupan tambahan gitu. Jadi pengen jadi pengen makan lagi gitu. Padahal sebenarnya gula darah di dalam tubuh udah tinggi, cuma tubuh kita nggak bisa aja nih pakainya gitu. Udah tinggi tapi kita apa istilahnya buat energi tadi nggak kepecah atau Nggak gimana? efektif Nggak gitu efektif ya. penggunaannya. Oke. Jadi 3 gejala utama ya tadi. Itu 3 gejala utama sama satunya penurunan berat Oh, badan. penurunan berat Penurunan badan. berat badan. Padahal makanya banyak. Tadi lapar terus, ternyata ada juga penurunan berat badan. Ya. Betul Gimana tuh, banget. Dok? Itu bisa terjadi karena kan tadi kan energinya nggak cukup nih. Lagi-lagi karena nggak cukup energinya, jadi tubuh memecah sel-sel lemak, terus sel-sel otot gitu buat menghasilkan energi tambahan. Gitu. Oke, deh. Nah kalau misalnya aku rangkum ini yakin ya, berarti Ya. 3 gejala utama dari penyakit diabetes adalah poliuria, polidipsi, polifagi, dan satu lagi ada tadi penurunan berat badan. badan. Nah tadi ke poliuria dulu deh dok ya. Katanya tadi jadi sering buang air kecil ya. Iya, Emang betul. frekuensi Iya, normalnya tuh sehari berapa sih dok gitu? Iya, sebenarnya kalau frekuensi normal itu dipengaruhi oleh kadar ini ya, oleh minum juga, intake dari minuman juga, sama dipengaruhi oleh cuaca. Kan panas gitu kan. Nah, gampangnya kalau untuk orang yang diabetes ini mengingat-ingat kalau dia pipisnya frekuensinya lebih sering itu pas lagi pas lagi tidur gitu. Pas lagi tidur ya. Kan kalau misalnya kita tidur kan nggak pengen pipis gitu, nggak pengen ke kamar mandi gitu. Tapi kalau orang diabetes bisa aja malam-malam jadi pengen pipis gitu, pengen ke kamar mandi gitu. Nah mungkin kalau teman-teman konco sehat semua ngelihat ibu saya kayak gitu, apa bapak saya kayak gitu, mungkin bisa dicek gitu ya, cek segera. Mumpung belum terlanjur ini ya penyakitnya. Kalau mau cek kadar gula dalam darah tuh bisa di mana aja sih dok? Iya, untuk kadar gula darah bisa di laboratorium mana aja gitu. Oke, bisa di mana aja? Di puskesmas bisa dok? Bisa. Nah, itu kan yang terdekat dengan masyarakat dan puskesmas. Yang ya. terdekat aja, mau di klinik atau laboratorium langsung juga boleh, atau mungkin di beberapa dokter praktek juga bisa menyediakan gitu ya. Berarti sudah tersedia di banyak vaskes ya? Iya, benar. Nah, itu informasi buat teman-teman atau konco sehat yang mungkin belum tahu nih ada saudara atau keluarganya yang mengalami gejala seperti ini, cuma karena dikirain biasa aja, ternyata setelah dicek terkena diabetes gitu. Tentunya ya. Oke deh konco sehat, gimana nih setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Dokter Intan terkait dengan penyakit diabetes? Banyak banget ya informasi yang bisa kita dapat dari obrolan kita kali ini. Iya, kita pribadi yakin ya tadinya nggak tahu apa-apa, Sekarang jadi tahu. dan pastinya konco sehat juga sekarang jadi udah semakin tahu ya, semakin tercerahkan gitu. Semakin bisa melihat misalkan orang-orang yang ada gejala di sekitar kita Jadi untuk mungkin, cek. Iya, lebih waspada ya gitu. Oh ini gejalanya nih kok mirip sama gejala diabetes nih. Nah udahlah periksain aja nah. Nah itu mumpung belum terlanjur tadi itu ya. Lebih baik kan kita mendeteksi lebih dini ya, karena penanganannya jadi lebih optimal. Nah, Tan, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu. Oh, udahan nih. Tapi sebelum kita pamit, kita dengarkan dulu Mari Merangkum. Mari merangkum. Diabetes mellitus adalah kondisi yang dimanifestasikan dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Terdapat 4 klasifikasi dari diabetes, yaitu tipe 1, tipe 2, gestasional, dan tipe lain. Terdapat banyak faktor risiko untuk diabetes mellitus dan penting untuk melakukan pencegahan agar terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Gejala utama dari penyakit diabetes mellitus terdiri dari sering buang air kecil, mudah haus, mudah lapar, dan penurunan berat badan secara drastis. Oke, konco sehat. Gak terasa nih kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Wow, udah di penghujung aja nih Tan ya. Sedih banget ya Kin ya. Nah sebelum pamit,
kita pengen ngucapin terima kasih yang banyak nih untuk Dokter Intan. Terima kasih Dokter Intan. Udah- Sama-sama Mbak Intan sama Mas Okin. Iya, Terima sama-sama, kasih. Dok. Ya, terima kasih juga ya Wonosobo Sehat udah mengundang saya ya. Iya, sama-sama Dok. Semoga kita bisa collab lagi ya. Amin. Semoga cita-cita, harapan, dan kegiatan Dokter Intan bisa lancar, bisa sukses ya Dok ya. Amin. Nah, dan untuk masyarakat Wonosobo sendiri, semoga semakin sehat ya. Dan tentunya terhindar dari... Penyakit diabetes. Oke deh, nah Okin katanya punya something spesial buat konco sehat nih, apa ya? Oh ya, ada pantun nih Tan sebagai pantun. penutup. Boleh, silakan. Makan nasi pakai sop iga, jangan lupa minum teh hangat. Jaga diri dan keluarga untuk generasi yang lebih sehat. Saya Intan, Saya Okin. kita pamit, dan bersama narasumber kita ada... Intan Anugraheni. Kami pamit undur diri dan terima kasih konco sehat. Terima kasih, Konco